Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Wakil Menteri, Bapak Laksana Tahir. Selamat datang di kampus ITS, Pak. Ini pertama kali saya kira ke kampus ITS, mudah-mudahan bukan yang pertama, akan ada tujuan selanjutnya. Yang saya hormati dan juga saya banggakan Bapak Dr. Insinyur Dwi Sucipto selaku Ketua Umum ITS. Yang saya hormati para narasumber yang dalam hal ini pertama adalah Bapak Insinyur Satrio Widya juga MSc, yang juga beliau adalah anggota komisi 7 DPR, sekaligus juga sebagai Dewan Penasihatnya IKA dan tentunya alumni ITS, Ibu Umi Asnada, Direktur Gas Bumi BH Migas. Beliau juga adalah alumni ITS dari jurusan Teknik Kimia. Selamat datang kembali ke kampus, Bu. Kemudian Profesor Dr. Muhtasor yang juga akan menjadi narasumber, Bapak Andreas, anggota Komisi 11 DPR, Bapak-bapak dan Ibu para undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah bahwa pada pagi ini kita mendapat kesempatan yang luar biasa, karena dalam rangka memperingati Dies ITS yang ke-56, Bapak dan Ibu berkenan hadir untuk bersama-sama duduk dan bertukar pikiran bagaimana menghadapi kondisi Indonesia ke depan. Saya kira ini kontribusi nyata dari alumni yang ditunggu-tunggu, karena peran alumni itu sangat besar. Pertama tentunya memajukan ITS sendiri sebagai alma maternya, dan ini selama ini telah terbukti cukup baik, kerjasama yang sangat baik, telah menghasilkan banyak hal yang berbuah pada kemajuan kampus ITS ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih cepat lagi dengan kerjasama yang sangat baik dari keluarga ikatan alumni. Yang kedua adalah bagaimana kira-kira peran kita untuk bangsa, gitu ya. Dengan usia ITS yang sudah 56 tahun, tidak ada salahnya kalau misalnya dalam hal ini kita ikut bagian berperan dalam memajukan bangsa kita. Sebagai masyarakat, boleh dibilang masyarakat elit ya, masyarakat terbatas, masyarakat kampus itu, karena jumlahnya itu hanya sedikit di Indonesia, dan ITS adalah salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Sudah selayaknya berperan lebih banyak. Ada 3 hal yang membuat pembangunan itu bisa berlangsung dengan baik. Pertama, harus tersedia sumber dayanya. Yang kedua, harus tersedia sumber energi. Dan yang ketiga adalah ketersediaan informasi di dalam hal ini berkaitan dengan iptek, sains dan teknologinya, termasuk di dalam informasi tersebut. Untuk 2 hal yang awal, ini justru yang menjadi persoalan kita, gitu ya. Kita perhatikan bahwa justru negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang bagus, yang banyak, mempunyai sumber energi yang baik, justru terpuruk dalam proses pembangunannya. Negara-negara yang sebetulnya sumber kekayaan alamnya tinggi justru malah terpuruk, sementara negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya alam yang memadai justru menjadi negara maju. Ini sebetulnya sebuah tantangan. Di sisi lain, Indonesia sebetulnya mempunyai semuanya. Sumber daya alam kita punya, sumber energi kita punya, dan yang ketiga, informasi teknologinya juga punya sebetulnya. Nah, untuk 2 hal ini, saya kira kita sudah menjadi salah satu negara yang paling beruntung di dunia. Tetapi keberuntungan itu dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain bisa saja menjadi bencana bagi kita. Justru kita terpuruk oleh kekayaan sumber daya alam yang kita punya sendiri. Sehingga di dalam satu sisi lain
informasi yang berkaitan dengan teknologi, manajemen dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah political will dari pemerintah. Itu merupakan bagian yang sangat penting dalam proses memastikan bahwa sumber daya alam dan sumber daya energi itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, ITS sejak didirikan sejak tahun 60 didaulat oleh pemerintah itu untuk mampu mengembangkan kemaritiman. Saya kira sejak berdirinya sampai sekarang selama 56 tahun banyak lulusan dan alumni ITS yang berkiprah di dalam dunia pemerintahan. Sayangnya baru pada pemerintah Jokowi ini dengan tegas-tegas pemerintah mempunyai kebijakan melihat ke laut. Artinya walaupun ini sebenarnya sangat terlambat, tetapi tidak ada salahnya memulai. Sehingga dalam hal ini kami sangat berharap bahwa peran dari para alumni dalam hal kemaritiman ini menjadi hal yang prioritas. Hal yang kedua yang menjadi kompetensi keilmuan kita yang sekarang juga sedang kita kembangkan adalah masalah yang berkaitan dengan energi. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan energi. Hal yang dicanangkan oleh Jokowi Presiden Jokowi dalam nawacita, yaitu menciptakan kemandirian energi. Ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa bagi kita semua untuk memastikan bahwa energi yang kita punya itu justru menimbulkan kemaslahatan, bukan sebaliknya. Nah, karena itu pertemuan pagi ini saya kira merupakan hal yang penting bagi kita semua untuk memastikan dan mengetahui kemana arah kebijakan pemerintah yang akan dilakukan. Banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam masalah energi ini yang disebabkan oleh keunikan dari Indonesia sebagai negara besar, tetapi di satu sisi satu-satunya negara dengan tingkat atau dengan jumlah kepulauan yang sangat banyak. Secara geografis sebetulnya ini hal yang menyulitkan. Tetapi di sisi lain dengan bonus demografi yang dipunyai, tidak salah kalau PricewaterhouseCoopers meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan keempat secara ekonomi di dunia pada tahun 2050. Tapi ada persoalannya, Bapak-Bapak. Persoalannya adalah bahwa masyarakat dan bangsa kita sendiri tidak sadar bahwa kita punya potensi sebesar itu. Karena itu kami sangat mengharapkan bahwa mereka-mereka yang menjadi pelopor dalam membangun kesadaran itu adalah para alumni ITS. Karena itu Pak Menteri, mumpung ini masih semangatnya Sumpah Pemuda ini di sini, karena kemarin kita sudah merayakan Sumpah Pemuda, sekarang 29 Oktober masih dalam suasana Sumpah Pemuda, kami menginginkan pencerahan dari Pak Menteri bagaimana kebijakan energi ke depan kita dalam upaya kita meningkatkan kemandirian dalam penggunaan energi, dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa ini. Mudah-mudahan ini akan sejalan dengan apa yang sudah dirintis sejak lama oleh teman-teman alumni ITS dalam bidang energi ini. Saya kira ini suatu kesempatan yang besar sekali. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada IKA atas inisiatifnya menyelenggarakan pertemuan ini. Jadi pertemuan yang berkaitan dengan atau reuni yang tidak hanya berkaitan dengan sekedar melepas rasa kangen, tetapi juga memberi kontribusi yang nyata bagaimana membawa Indonesia ke depan agar apa yang dicita-citakan atau apa yang diramalkan sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan ekonomi terbesar di keempat di dunia tahun 2050 bisa benar-benar tercapai. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Pak Menteri, Bapak Ketua IKA, Bapak-bapak narasumber, serta Bapak-bapak Ibu hadirin. Selamat berkangen-kangen dengan kampus. Sambil di saat yang bersamaan kita juga ingin berpikir bagaimana menghadapi atau ikut berperan dalam membangun Indonesia ke depan. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari peran serta ITS dalam hal membangun bangsa ini. Agar jumlah 254 itu bukan merupakan bonus yang sia-sia, tetapi betul-betul bonus yang potensial. Sehingga Indonesia menjadi negara besar di Asia yang tidak hanya ditakuti oleh Singapura dan Malaysia yang selama ini cenderung tidak takut begitu ya, tapi juga oleh negara-negara besar lainnya. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membuat acara ini menjadi sukses. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi talkshow kemandirian energi di kampus ITS secara resmi dibuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.